juga mengasihi Lose Jenny. Dan Lose Jenny bersama Lose Selo mengasihi adik-adik di rumah. Lalu adik-adik mengasihi siapa? Lose punya 3 kotak. Sedangkan adik-adik memilih satu dari antara 3 kotak itu. Ada warna merah, kuning, hijau. Lose Jenny pilih kotak yang mana? Tunggu dulu, saya mau tanya anak-anak dulu. Oke. Adik-adik, kita mau pilih kotak yang mana? Lose pilihin ya. Aku pilih kotak hijau. Hijau. Siap-siap ya, Lose Jenny mewakili adik-adik memilih kotak warna hijau. Siapa ya kira-kira ya orang di yang kotak ada hijau? dalam kotak hijau itu ya? Kita buka ya, Lose Jenny ya. Oke. 1, 2, 3. Ternyata Tuhan Yesus. Pilihan yang tepat sekali, Lose Jenny. Terima kasih, dan adik-adik juga yang di rumah sudah memilih yang terbaik. Karena kita sudah memilih kotak warna hijau, berarti kita mengasihi Tuhan Yesus dan sesama kita manusia. Jadi kita harus mengasihi sesama kita juga manusia. Ayo Lose Jenny, kita menyanyi lagu KASIH. Murah hati, tidak sombong, dan tidak jutek. Ya, tidak suka marah-marah. Dan Tuhan Yesus juga senang dengan anak-anak yang sabar, penuh dengan kasih. Betul. Lose dan adik-adik di rumah, kita mau berdoa yuk bersama. Yuk. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini dengan sukacita yang datang daripada Tuhan. Kami anak-anak Tuhan boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Biarlah hati kami terus bersukacita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Hati kami siap juga untuk mendengarkan firman Tuhan. Ini doa syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah menaikkan pujian kasih Yesus yang telah menyelamatkan hidup saya dan adik-adik, dan kasih Yesus juga mengajarkan kepada kita untuk tetap bersabar, murah hati, sukacita, dan damai sejahtera. Nah, sekarang Lose
apalagi yang dapat kita lakukan untuk membalas cinta kasih Tuhan Yesus? Nah, tadi kan kita sudah pilih satu kotak di antara 3 kotak. Iya. Sekarang Lose minta Lose Jenny bersama adik-adik pilih satu kotak lagi. Masih ada warna kuning dan juga warna merah. Silakan adik-adik dan Lose Jenny memilih. Oke, Lose Jenny mau pilih apa ya? Kalau adik-adik mau pilih warna apa? Lupa? Oh, Lose Jenny yang akan pilihkan ya? Baik, Lose Jenny memilih kotak yang warna yellow, merah, yellow. Merah aja deh. Merah. Yes. Oke. Karena adik-adik dan Lose Jenny sudah pilih warna merah, kita buka kotaknya ya. Oke. 1, 2, 3. Ting! Alkitab. Alkitab itu membuat kita berakar, bertumbuh dan berbuah ya. Betul sekali. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan kita mengasihi Tuhan, kita mau supaya hidup kita ini semakin bertumbuh dan berbuah. Amin. Amin ya. Melalui apa? Firman Tuhan. Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan Lose Jenny. Tapi sebelumnya kita juga akan dengarkan persembahan pujian dan teman kita. Betul sekali. Nah, sebelum kita dengarkan persembahan pujian dan juga mendengarkan firman Tuhan, kita menaikkan pujian, Ku mau berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yes. Katakan bersama-sama. Ku mau berakar, Bertumbuh, berbuah bagi Kristus. ku mau berakar, Bertumbuh, berbuah bagi Kristus. berakar semakin dalam, Bertumbuh semakin tinggi, berbuah bagi Kristus. ini tekadku. Berdoa, baca Alkitab, Lakukan semua perintahnya, rajin sekolah minggu. ini janjiku. Sekali lagi. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Ku mau berakar, bertumbuh, berbuah bagi Kristus. Berakar semakin dalam, bertumbuh semakin tinggi, berbuah bagi Kristus. Ini tekadku. Apa yang kita lakukan? Berdoa, baca Alkitab, lakukan semua perintahnya, rajin sekolah minggu. Ini janjiku. Ini janjiku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Kata Yesus, kau berharga. Alkitab mengatakan, aku istimewa. Kata Yesus, ku dibeli bukan dengan
emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, kan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengatakan aku istimewa, kata Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, tapi beli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum mendengarkan firman, saja kita semua untuk berdoa ya. Yuk kita satu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu dengan baik. Berkatilah setiap kami Tuhan, kami boleh melakukannya dan kami boleh taat setia kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalau minggu lalu kalian sudah mendengarkan firman Tuhan dari Loso Frankie tentang bagaimana Allah menghukum bangsa Israel dengan cara membelah dua kerajaan, yaitu kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan bagaimana Allah itu menghukum mereka dengan cara membuang mereka ke pembuangan atau ke negara Babel. Mengapa mereka dihukum? Karena ada raja-raja yang memimpin bangsa Israel yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, termasuk Raja Salomo ya adik-adik, yang kemudian hatinya ya berpaut kepada dewa-dewa lain karena mengambil istri dari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Nah, itulah yang dialami oleh bangsa Israel. Nah, kisah ini ya terdapat dalam 1 dan 2 raja-raja. Nah, 1 dan 2 raja-raja berisi tentang kitab sejarah bangsa Israel. Nah, hari ini kita juga akan belajar tentang sejarah bangsa Israel, tetapi di kitab yang lain, yaitu kitab 1 dan 2 Tawarik. Nah adik-adik, dalam kitab 1 dan 2 Tawarik ini, sekali lagi Los katakan berisi tentang sejarah bangsa Israel. Nah, kalau kalian memperhatikan kitab ini diawali dengan silsilah adik-adik yang panjang sekali. Ada 9 pasal itu disebutkan silsilah bangsa Israel, ya. Dan dimulai dari nama Adam. Nah, penulis kitab Tawarik ini menjelaskan silsilah umat Allah ya untuk menyatakan bahwa bagaimana Allah itu sangat berdaulat bagi mereka. Jadi Allah sudah memilih mereka, melindungi mereka sepanjang sejarah mereka, dan bagaimana Allah juga lah yang membawa mereka kembali ke tanah perjanjian ya dari pembuangan di Babel. Nah, adik-adik, penulis juga menekankan garis keluarga Daud dan nenek moyang dari orang-orang yang dibawa ke pengasingan di negara Babel. Nah, menurut kalian, mengapa penulis membuka kitab ini dengan daftar nama yang panjang adik-adik? Wah, ternyata ada tujuannya loh adik-adik. Karena Allah mau menghendaki bangsa ini untuk memahami bahwa mereka itu tetap menjadi umat perjanjian Allah yang istimewa adik-adik. Nah, kitab Tawarik ini ternyata ditulis adik-adik bertahun-tahun
ya, setelah umat Allah kembali dari negeri Babel di Yerusalem ke Yerusalem. Nah, kitab ini ditulis untuk menguatkan umat Allah selama mereka menghadapi banyak kesulitan di pembuangan dan ketika mereka pulang dari pembuangan untuk memulihkan kerajaan. Jadi mereka itu bisa diberikan kekuatan dalam ketika mereka kembali dari pembuangan ke Yerusalem. Melalui kitab ini mereka boleh mendapatkan kekuatannya, semangat untuk bisa membangun kembali kerajaan yang ada, khususnya kerajaan Yehuda adik-adik. Nah, apakah arti kata tawarik? Nah, kitab tawarik itu artinya adalah catatan peristiwa yang terjadi pada zaman Raja Daud, Salomo dan kerajaan selatan atau khususnya kerajaan Yehuda adik-adik, di mana ada keturunan Daud di situ adik-adik ya. Nah, kalau kita melihat kitab tawarik adik-adik ya, nah kalau kalian membaca kitab tawarik itu banyak sekali dikisahkan tentang raja-raja yang memimpin kerajaan Yehuda yang berkenan kepada Allah. Jadi mereka memimpin dan disebutkan bahwa hati mereka itu berpaut kepada Allah. Jadi mereka diceritakan bagaimana mereka memimpin bangsa Israel dengan takut akan Tuhan. Nah, termasuk itu ada Raja Daud dan Raja Salomo. Jadi dikisahkan kembali kepemimpinan mereka, bagaimana mereka memimpin bangsa Israel. Nah, uniknya dalam kitab ini tidak diceritakan tentang kejatuhan atau dosa Raja Daud ataupun Raja Salomo. Ya, mengapa adik-adik? Ternyata kitab ini mengkhususkan untuk mengajar bangsa Israel bagaimanakah para pemimpin ya atau raja-raja bangsa Israel itu memimpin dengan takut akan Tuhan. Jadi mereka mau diajar bagaimana mereka raja-raja mereka taat kepada Tuhan dan raja-raja mereka itu takut kepada Tuhan. Jadi mereka bisa belajar dari situ. Jadi Allah ingin menolong mereka juga mengikuti teladan raja-raja ini. Mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Dan penulis juga memberikan pengharapan kepada umatnya bahwa mereka harus, kalau mereka taat dan setia, Allah akan menolong dan memberkati mereka. Nah, itulah yang ditulis dalam kitab 1 dan 2 Tawarik adik-adik. Jadi kalau kalian baca dalam kitab 1 dan 2 Tawarik ini, wah banyak sekali dikisahkan tentang raja-raja yang bagaimana mereka hatinya berpaut kepada Allah. Bagaimana mereka menang dalam peperangan, bagaimana tabut perjanjian itu diceritakan ya, bagaimana janji-janji Allah itu kepada Daud dan bagaimana Allah itu memberikan berkatnya atas ketaatan dan hukuman juga atas ketidaktaatan bangsa Israel. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar apa dari kitab 1 dan 2 Tawarik ini? Ya, kita sudah mendengar bagaimana Allah mengasihi umatnya, ya, menyebutkan silsilah bangsa Israel, bagaimana Allah mengasihi bangsa ini ya, dari walaupun mereka dibuang ke pembuangan dan akhirnya mereka boleh kembali ketika negeri Persia dipimpin oleh Raja Kores dan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem untuk memimpin, untuk membangun kembali kerajaan Yehuda. Dan bagaimana Allah memberikan janjinya kepada Raja Daud atau keturunan Daud, ya, bagaimana Tuhan menolong mereka memimpin bangsa ini adik-adik. Nah, kita mau belajar beberapa hal. Yang pertama adik-adik, bahwa Allah itu setia dalam menepati janji-janjinya. Jadi Allah itu selalu berjanji untuk menolong bangsa Israel, menyertainya, ya, dan ternyata betul, ya, Allah tetap menolong dan memimpin mereka, bahkan menguatkan mereka untuk membangun kembali kerajaan Yehuda, bahkan membangun bait Allah. Yang kedua, Allah menunjukkan belas kasihannya dengan cara memberkati mereka, ya, menolong mereka, memampukan mereka untuk kembali taat dan setia kepada Allah. Dengan cara apa? Memberikan contoh-contoh teladan raja-raja yang berkenan, yang memimpin dengan takut akan Tuhan. Yang ketiga, itu Allah berdaulat, berkuasa atas raja-raja segala bangsa.
Jadi raja-raja yang tidak berkenan, ya, Tuhan tidak izinkan untuk memimpin bangsa Israel. Walaupun mereka memimpin, tapi pada akhirnya mereka harus mendapatkan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Yang keempat, dia mengasihi umatnya walaupun mereka itu berbuat dosa. Allah tetap mengasihi mereka, menolong mereka, ya, memberkati mereka. Nah, adik-adik, itulah yang bisa kita pelajari dari 1 dan 2 Tawarik. Nah, hari ini kita juga belajar apa? Ya, sama seperti Allah mengasihi bangsa Israel, Allah juga sungguh mengasihi kita, ya. Dalam kehidupan kita bersyukur, ya, banyak hal yang Tuhan kerjakan, dan kita juga bersyukur bahwa Allah itu setia menolong dan memberkati kita. Ya, dalam kesulitan-kesulitan kita banyak hal adik-adik yang bisa kita sebutkan, ya, apa saja yang Tuhan sudah berikan, menjawab doa-doa kita, ya, memampukan kita untuk tetap menjalani hidup kita, memberkati kita adik-adik, dan yang terutama, yang terpenting adalah memberikan kita anugerah keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, biar firman Tuhan hari ini menolong kita, menguatkan kita, ya, meneguhkan kita untuk menjalani hari-hari ini, bahwa kita punya Allah yang setia, Allah yang mengasihi kita. Yuk kita berdoa, ya. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini, biar boleh menjadi berkat bagi kami. Kami boleh hidup dalam anugerah-Mu, dalam pimpinan-Mu. Tuhan, tolong kami bersyukur Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Hingga saat ini kami boleh ada itu karena anugerah dan penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bila mana umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Adik-adik, Ini masih ada satu kata betul maksudnya kuning. Yuk kita buka sama-sama yuk. Oke. Apa sih isinya ya? Apa yang Sebelum kita buka, penasaran? penasaran ya? Apa sih isinya? Oke, kita buka sama-sama ya Lesa Jenny, Oke. ya. 1, 2, 3. Bring. Wow, ternyata emas kemenyan damur. Maksudnya apa Lesa Jenny? Waktu itu kan orang Majus mencari bayi yang baru lahir itu Betul. di kota Bethlehem, dan mereka membawa persembahan kepada bayi. Sang bayi itu adalah Tuhan Yesus. Oke. Terus maknanya apa Lesa Jenny? Maknanya adalah kita pun sebagai orang-orang yang telah diselamatkan oleh kasih anugerah Allah dan Tuhan Yesus yang telah datang ke dalam dunia ini, baiklah kita pun datang dengan penuh ucapan syukur di hadapan Tuhan. Oke, berarti maksudnya kita juga anak-anak Tuhan mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Betul sekali. Karena Tuhan sudah mengasihi kita dan menyelamatkan kita. Sebagai respon syukur kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Melalui rekening BCA di bawah ini Atau melalui celengan atau melalui kuis. Nah, oke adik-adik, kita persiapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita menaikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak
bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami akan memberikan persembahan, berkati persembahan kami, supaya berkenan di hadapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Kami naikkan ucapan syukur kepada Tuhan Allah yang mengasihi setiap kami. Tuhan Allah yang telah memanggil kami sebagai anak-anak-Mu melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, yang menyelamatkan kami, yang memulihkan hubungan kami dengan Bapa di surga, dan pertolongan, penghiburan, dan kekuatan dari Allah Roh Kudus senantiasa beserta dengan kami, baik di dalam studi kami anak-anak yang Tuhan kasihi, melalui pekerjaan orang tua kami, melalui kesehatan kami. Biarlah semuanya ada di dalam pertolongan dan anugerah Allah semata-mata. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Iya loh Jenny. Ada beberapa pengumuman yang hari ini Lose mau sampaikan kepada setiap anak-anak. Wah, apa itu ya Lose Jenny? Kita sekarang sudah memasuki minggu keempat, bulan September. 9. Ya, bulan 9 sama dengan bulan September. Betul sekali, nggak apa-apa. Iya. Saya bulan 9, Lose bulan September sama Iya. kan. Nah, kita akan memasuki bulan Oktober. Masih ingat nggak? Kira-kira di bulan Oktober itu ada apa ya? Ada HUT. Iya, betul sekali. Ada ulang tahun Komisi Anak yang Keberapa yo Lose? kalau tidak salah 27 deh. Nah adik-adik, karena dalam rangka ulang tahun sekolah minggu kita, maka ada serangkaian persembahan dan persiapan dari setiap lose-lose yang ada. Ya adik-adik ya, doakan terus untuk setiap lose-lose di dalam mempersiapkan ulang tahun yang baru pertama kali akan diadakan secara online. Oke. Ya, ini akan menjadi catatan sejarah. Betul sekali ya. Oke deh, Lose. Pengumuman yang kedua apa tuh Lose? Pengumuman yang kedua adalah terima kasih kepada setiap adik-adik yang sudah melayani. Adik masih kecil tapi sudah memberikan hatinya untuk melayani Tuhan. Betul sekali, good job. Dan bukan itu Lose, mereka juga sudah ada yang singer. Wah. Tepuk tangan yang sudah singer. Terima kasih buat adik-adik yang sudah melayani hari ini. Buat adik-adik yang lain, jangan ketinggalan. Ayo, yang hatinya mau melayani Tuhan, boleh hubungin Lause siapa? Lia. Lause Lia. Oke ya. Dan adik-adik jangan lupa untuk proyek ketaatan terus dikerjakan di rumah dengan pertolongan, bantuan, dukungan, dan support dari orang tua. Ya, kita hari Kamis sudah mengkhususkan untuk proyek Family Altar. Dan dalam setiap weekend kita ada Joyful Day. Jangan lupa buka linknya dan subscribe videonya. Oh, subscribe ya. Subscribe Lause. Lose punya lidah orang Makassar sih ya. Oke deh. Dan jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian biar Betul. semuanya melihat dan belajar firman Tuhan. Ya. Oke Lose. Oke. Adik-adik, itulah beberapa warta hari ini. Oke. Bye-bye. Bye. See you next week. Lukas 18 ayat 16a. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Mazmur 121
ayat 7-8. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bila mana umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka.